Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para mirsa rahimullah, pada kesempatan kali ini saya akan menanggapi sebuah video yang mana dalam video itu ada seseorang yang sholat, ada yang mengimami. Tapi menurut saya ini kayaknya nih orang Wahabi nih. Kayaknya orang Salafi Wahabi, karena melihat dari gerakan sholatnya sudah tidak asing lagi. Dalam keadaan sholat itu si imam sambil sibuk memperbaiki mic. Padahal dalam sholat itu tidak boleh ada gerakan lain selain gerakan sholat. Maka sholatnya imam itu batal. Sholatnya imam itu batal. Kalau si makmumnya terus mengikuti imam, maka semuanya menjadi batal. Dari segi beramal, melakukan ibadah tanpa ilmu, maka amaliyahnya ditolak. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Kayaknya ini tidak begitu memahami, tidak ngerti fikih. Masa sholat sambil memperbaiki mic? Kayaknya lebih penting mic-nya daripada menghadap kepada Allah, daripada sholat. Jadi sholat yang seperti yang di video tadi itu tidak sah, karena melakukan gerakan di luar sholat dan itu pun disengaja. Bagaimana penjelasan dalam kitab fikih, yaitu di sini yang saya punya adalah kitab Fathul Mu'in. Mari kita simak bersama hal-hal yang membatalkan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi mubatilatis sholati. Ini ada pasal di dalam hal-hal yang membatalkan sholat. Tabtulus sholatu, batal sholat, farduha, baik sholat fardunya, wa nafluha, dan sholat sunnahnya, la saumun, bukan puasa, la saumun wa i'tikafun, bukan puasa dan bukan i'tikaf. Satu, biniyati qot'iha, dengan berniat memutus dari sholat. Niat keluar dari sholat belum selesai sudah mau ada niatan untuk keluar dari sholat. Wa ta'liqiha, dan mengaitkan sholat bihusuli syai'in, dengan terjadinya sesuatu. Semisal nanti kalau mertua atau paketan saya datang, saya akan berhenti sholat meskipun belum selesai. Nah, dengan niatan begini sholatnya sudah batal. Walau muhalan, walaupun barangnya sesuatu yang dikaitkan itu tidak mungkin terjadi atau jarang terjadinya, adian secara biasanya. Selanjutnya, wa taraddudin fihi, dan bolak-balik di dalam memutus sholat. Sholat pertama, sholat misalnya duhur, sholat. Begitu sholat dalam niatannya, nanti kayaknya sekarang ada kiriman datang nih. Ada kiriman barang datang. Kok datang sungguhan? Oh ya, saya potong dulu sholatnya, saya berhenti dulu, nanti setelah selesaikan urusannya saya sholat lagi. Udah selesai, sholat lagi. Ada hal yang lain, putus lagi, itu juga yang membatalkan sholat. Wala mu'akhadzatah biwaswasin, dan tidak ada siksaan biwaswasin sebab waswas kohriin yang sifatnya terpaksa. Ya, kalau waswas beda dengan memutus sholat dengan sengaja. Waswasin kohriin fi sholati kal imani wa ghairihi, seperti iman dan lainnya. Nah, ini yang kita bahas sekarang. Wa fi'lin wa bi fi'lin kasirin, dengan pekerjaan atau perbuatan yang banyak, bergerak. Tadi di video itu berapa lama itu memperbaiki mic.
Begitu bangun dari sujud kok imamnya kejedok mic-nya, langsung diperbaiki sama imamnya. Itu jelas batal sholatnya sudah. Sholat yang ini itu tidak sah. Sholatnya tidak sah karena melakukan sholatnya batal dan dilanjutkan tidak sah. Fi'lin kasirin dengan bergerak ini ya, fi'lin kasirin atau bergerak yang banyak. Seperti tadi itu memperbaiki mic itu. Yakinan secara yakin min ghairi jinsi af'aliha, dari selain jenis-jenisnya sholat. Bergerak di luar gerakannya sholat, bergerak yang bukan gerakannya sholat. In sodoro mimman alima tahrimahu, jadi jika perbuatan itu keluar dari seseorang atau dilakukan oleh seseorang alima tahrimahu, yang mengetahui haramnya melakukan gerakan di luar sholat. Au jahilahu, atau tidak tahu atau tidak tahu sama saja membatalkan sholat. Walam ya'dzur, dan tidak ada udzur. Hala kaunihi, dalam keadaan gerakan itu wilain segera cepat. Nah, ya seperti tadi itu kan terus sambung menyambung pekerjaannya, memperbaiki mic itu. Entah sampai kapan itu. Jelas kalau terlalu panjang cuplikannya kena teguran, nanti tidak bisa monet pas ini. Ya kami ambil cuplikannya itu sedikit saja, seperti sudah terlihat. Wilain segera, urfan biasanya itu ya terus bergerak seperti itulah. Fi ghairi syiddatil khauf, di dalam selain sholat syiddatul khauf, kecuali dalam sholat syiddatul khauf, itu sholat dalam peperangan ya. Itu sholat dalam keadaan terdesak, begitu ketika berperang ini ya, dan sudah sampai waktunya sholat tetap wajib sholat. Nah ini di sini wajibnya sholat kapanpun ya, sampai dalam keadaan perang pun tetap wajib sholat. Tapi ada beberapa keringanan, ada dispensasi di saat kita sholat dalam keadaan perang. Dalam istilah fikih itu dalam syiddatul khauf, boleh sholat sambil menangkis serangan musuh, sambil menendang, itu boleh. Ini khusus sholat syiddatul khauf. Wa naflis safari, dan sholat sunat dalam perjalanan. Bihilafil qalili, yang tidak membatalkan itu selain beda dengan gerakan yang sedikit. Kadhut wataini, seperti 2 langkah. Wanita sa'ata, walaupun luas lebar, melangkahnya agak lebar, itu tidak membatalkan sholat. Haitsula wa sabata, sekiranya tidak meloncat. Ya kalau meskipun 2 langkah tapi meloncat. Wa darbataini, dan 2 pukulan. Naam, ya seperti itu membatalkan. Lau qasada, jika bermaksud seseorang salasan mutawaliyatan, 3 kali berturut-turut melakukan perbuatan, bergerak 3 kali berturut-turut, summa fa'ala wahidatan, kemudian melakukan perbuatan 1 kali, au syar'a, atau memulai siapaman fiha, di dalam memulai pada 1 perbuatan itu, batalat sholatuhu, maka sholatnya batal. Wal kasirul mutafarriqu bihaisu ba'uda kullu mungqati'an amma qablaha, dan juga perbuatan banyak, artinya gerakan yang banyak tapi berpisah, sekiranya
perbuatan itu ya gerakan-gerakan itu jauh, agak jaraknya agak jauh dengan yang pertama. Wahaddul Baghawi, adapun batasannya Imam Baghawi dengan adanya antara keduanya itu biayakuna, dengan adanya antara kedua langkah itu qadru raqaatin, kira-kira 1 rakaat. Dhaifun, ini adalah pendapat yang lemah, kama fil majmu'i, sebagaimana dalam kitab Majmu', itu syarahnya kitab Raudhah. Walau kanal fi'lul kasiru sahwan. Nah ini walaupun melakukan gerakan-gerakan ini di luar sholat ini dia dalam keadaan lupa, itu tetap membatalkan. Di kesimpulannya, gerakan-gerakan di luar sholat itu bila 3 kali berturut-turut itu membatalkan sholat. Kalau seperti tadi itu di video memperbaiki mic, ya jelas batal sudah. Apalagi itu disengaja. Kok mementingkan mikrofon daripada sholat, itu kok lucu ya. Sholatnya Wahabi ini lucu. Ya beginilah kalau tidak bermadhab. Madhab manapun pasti batal. Dalam madhab manapun sholat yang seperti di video tadi itu tetap batal sholatnya itu. Bisa dicari di 4 madhab itu batal sholatnya itu. Hanya ini yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekali lagi saya ingatkan pada jenengan para pemirsa sekalian untuk tidak terpengaruh oleh bujuk rayu daripada manhaj salafi Wahabi ini, mana semuanya amburadul sholatnya itu. Ngata-katain orang lain ahlun nar, ahli neraka, ahli bid'ah kan ahli neraka. Nah, tak tahu dirinya itu yang kena itu, karena sholatnya amburadul, sholatnya tidak sesuai dengan sholat yang dicontohkan oleh Rasulullah. Mudah-mudahan kita, anak-anak kita, keturunan kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, sahabat kita dijauhkan oleh Allah, diselamatkan oleh Allah dari paham-paham yang menyimpang, yaitu terutama dari paham salafi Wahabi ini yang sangat sesat, yang sesat dan menyesatkan. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.